Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester dari mata kuliah PSB. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan kepada Bapak Dr. Sigit Sabtono MPD yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek dengan judul Aquatica Corner, Embung UNES sebagai sumber belajar ekologi dan ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lauciana Sorosyada dengan NIM 44014-22079 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Oke, selanjutnya memasuki profil dari Aquatica Corner adalah wadah pengembangan penunjang praktikum ekologi dan ekosistemnya di Embung Universitas Negeri Semarang, serta menjadi tempat ruang baca dan belajar dengan nuansa alam. Nah, latar belakang mengapa diadakan atau dikembangkan Aquatica Corner ini adalah adanya ekologi and ecosystem topic of 10 grade, yaitu ekologi dan juga ekosistem sebagai materi atau topik dari kelas 10 SMA. Ini di mana materi ekologi dan ekosistem kelas 10 membahas tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, mencakup komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau lingkungan fisik dalam suatu sistem yang disebut ekosistem. Siswa mempelajari struktur ekosistem, aliran energi melalui rantai makanan, serta siklus materi seperti air dan karbon. Pemahaman ini akan membantu siswa mengenali pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mendorong kesadaran terhadap isu lingkungan serta pelestarian ekosistem untuk keberlangsungan kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan Embung UNES sebagai sumber belajar ekologi dan ekosistemnya belum dimaksimalkan penuh potensinya sebagai sumber belajar, khususnya di ekologi dan juga ekosistem perairan. Untuk lokasi yang digunakan ialah embung milik Universitas Negeri Semarang. Lokasi ini dipilih karena pemanfaatannya yang kurang maksimal dan hanya digunakan untuk tempat mahasiswa duduk-duduk menghabiskan waktu saja. Namun masih kurang dalam penggunaan kegiatan yang sifatnya menunjang keakademikan. Di sini dapat digambarkan letak dari embung UNES, dan juga picture atau gambar-gambar yang dapat dicuplik bagaimana bentuk dari embung milik Universitas Negeri Semarang. Lokasi spesifik yang akan digunakan ialah lebih tepatnya di belakang LED milik Universitas Negeri Semarang. Di sini yang digunakan lahan kosong ini yang berada tepat di samping dari embung milik Universitas Negeri Semarang. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai potensi dan keunikan Aquatica Corner. Masuk yang pertama adalah potensi. Pemanfaatan lahan kosong di sekitar embung UNES sehingga embung tidak hanya digunakan menjadi tempat bersantai, namun juga dapat menjadi potensi pengembangan tempat belajar ekologi dan ekosistem, membaca buku, ataupun mengerjakan tugas. Lalu keunikan dari Aquatica Corner ini adalah Aquatica Corner tidak hanya sebagai tempat membaca ataupun mengerjakan tugas saja, namun dilengkapi dengan buku-buku penunjang, khususnya di bidang ekologi dan juga ekosistem perairan, yang memudahkan dan menunjang rujukan praktikum ekologi ataupun praktikum yang berkaitan dengan ekosistem perairan. Lalu terdapat 5 manfaat dari Aquatica Corner. Yang pertama, menambah keindahan serta daya tarik embung UNES. Lalu, nomor dua adalah memberikan fasilitas berupa perpustakaan mini dan ruang belajar dengan nuansa alam terbuka. Lalu ketiga, dapat dijadikan tempat untuk bersantai atau relaksasi sejenak. Lalu juga keempat, dapat menunjang tempat praktikum ekologi dan juga ekosistem. Yang terakhir atau kelima, dapat dijadikan spot foto di embung UNES. Selanjutnya mengenai keunggulan.
yaitu keunggulan fasilitas-fasilitas yang ada di Aquatica Corner. Yang pertama, pastinya sudah jelas itu terletak di jantung di jantung kampus, maaf. Di jantung kampus Universitas Negeri Semarang yang dimana dapat dijangkau dengan sangat-sangat mudah dan tepatnya dapat dijangkau dan juga dapat ditemukan secara dengan mudah. Lalu juga di Aquatica Corner itu adalah ruangan yang ber-AC. Jadi mahasiswa ataupun dosen yang menggunakan Aquatica Corner tidak akan takut dengan terik panasnya matahari Semarang. Lalu juga ketiga adalah tempat belajar dengan nuansa alam karena berdekatan atau berdampingan langsung dengan embung UNES seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dekat dengan akses kesehatan kampus yang dimana sangat-sangat dekat sekali juga dengan Puskesmas. Lalu juga terletak di dekat dengan kafe kampus atau gedung KWU UNES. Lalu juga dengan fasilitas lain yaitu berupa beanbag yang nyaman. Lalu juga dekat dengan akses listrik kampus dengan yang sudah saya mention tadi mengenai akses listrik kampus yang sudah ada dari LED milik Universitas Negeri Semarang seperti itu. Lalu juga keunggulan dan fasilitas-fasilitas di Aquatica Corner sesuai namanya, otomatis ini akan lebih banyak memuat buku-buku ekologi dan juga ekosistem, khususnya di ekosistem perairan. Lalu yang terakhir, karena embung FBS atau embung UNES digunakan sebagai praktikum ekologi itu pastinya di Aquatica Corner ini sendiri akan menjadi tempat penunjang praktikum ekologi. Dan ini adalah desain dari Aquatica Corner yang pertama jika pengunjung atau mahasiswa ataupun dosen berkunjung ke dalam yang pertama ini akan disambut dengan adanya akuarium serta ini adalah loker penitipan-penitipan barang seperti itu. Yang dimana juga di gambar sebelah kiri ini adalah ruang diskusi bersama dengan bentuk melingkar di meja seperti itu. Lalu selanjutnya ada beberapa banyak rak-rak yang memuat. Yang pertama tadi karena namanya adalah Aquatica Corner. Yang pertama yang di gambar sebelah kiri ini adalah rak khusus yang memuat buku-buku ekologi dan juga buku-buku tentang ekosistem perairan. Lalu yang di sebelah kanan, selain memuat buku-buku mengenai ekosistem perairan dan juga ekologi, di Aquatic Corner ini tetap akan disediakan buku-buku yang sifatnya akan dibanyakan sifat-sifat yang non fiksi juga ada, fiksi juga ada seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan rumil yang kedua seperti itu atau rumah ilmu yang kedua seperti itu. Lalu selain itu, ini adalah mungkin tampak sebelah di sini. Tadi dari rangkaian yang pertama ada akuarium, juga ada loker penitipan barang, juga ada tempat diskusi melingkar, lalu juga ada rak-rak buku mengenai ekosistem dan juga ekologi seperti itu. Lalu juga ini terdapat TV LED yang dimana TV LED ini akan menampilkan mengenai materi-materi atau intermezzo-intermezzo mengenai materi ekosistem perairan dan juga ekologinya. Dan juga di sini tadi ada berupa rak buku selain pajangan atau koleksi dari ekologi dan juga ekosistem perairan. Lalu yang terakhir adalah jurnal refleksi yang dimana hari ini saya telah membuat desain pembelajaran outdoor learning yang dimana penugasan terakhir mata kuliah PSB yang juga sekaligus sebagai nilai akhir ujian akhir semester yang dimana saya juga sempat bingung dan juga dilema apakah akan mengambil resource atau mengambil sumber dari potensi yang di dekat rumah saja ataupun potensi yang dapat dikembangkan di sekitar kampus. Alhasil setelah memikirkan dan mencari ide, apakah hal yang bisa dikembangkan sebagai sumber belajar? Akhirnya, ketika saya melewati embung milik Universitas Negeri Semarang atau juga dikenal dengan embung FBS, mungkin teman-teman mengenalnya dengan
embung FBS, saya teringat dahulu ketika masih semester 4, ketika mengadakan praktikum ekologi di lingkungan embung dan sekitarnya. Dan dari situlah saya terpikirkan untuk membuat perpustakaan mini atau tadi Aquatica Corner seperti itu dengan tujuan untuk menunjang resource dari praktikum ekologi dan keterkaitannya dengan ekosistem yang ada di sekitar embung. Serta dan juga pastinya perpustakaan sebagai ruang baca dan ruang belajar dengan nuansa alam. Lalu dalam desain perpustakaan mini ini saya menggunakan desain dengan model 3D. Banyak hal dan juga tantangan dalam mendesain ini. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi desain 3D model. Di mana karena mungkin kurangnya kecakapan saya dalam menggunakan aplikasi web ini dan juga fitur-fitur yang tersedia, mungkin saya masih agak kaku dalam proses penggunaan aplikasi web design ini. Terlebih lagi diperkeruh dengan aplikasi web ini yang juga berbayar. Mungkin sedikit saya mention untuk aplikasi ini yang saya gunakan adalah Room Styler seperti itu. Nah, di Room Styler ini jadi saya hanya bisa menyimpan gambar desain ini dalam bentuk JPG atau image melalui screenshot saja. Dan saya harap semoga Bapak berkenan memaklumi segala bentuk keterbatasan desain milik saya. Dan juga saya harapkan untuk Aquatica Corner ini suatu saat akan menjadi kenyataan di kemudian hari sebagai sarana penunjang praktikum serta ruang belajar dengan nuansa alam. Oke, baik. Tidak terasa sudah sampai di penghujung presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menyimak presentasi saya mengenai Aquatica Corner. Ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.